Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-7, Babu Adabi Qada'il Hajat, bab tentang adab membuang hajat. Hadis yang ke berapa? 88. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang ayyus tanja, untuk beristinja, bi'azmin, dengan tulang, au rauthin, atau dengan kotoran binatang. Wa qala, dan beliau bersabda, innahuma, sesungguhnya keduanya, la yutahhirani, tidak dapat mensucikan. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa sahhahahu, dan dinilai sahih oleh beliau. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa. Maksud dari tujuannya, jadi hadis ini adalah penegasan dari beberapa hadis sebelumnya, di mana pada hadis-hadis yang sebelumnya kita telah belajar tentang tata cara membuang hajat dari awal sampai ke hadis ini. Mulai dari bersuci menggunakan air, kemudian ketika buang hajat hendaknya memilih tempat yang tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian tidak boleh menyentuh kemaluan atau mensucikan bekas atau selesai istinja menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian dibolehkan istinja menggunakan batu dalam keadaan darurat. Dan di hadis-hadis yang sebelumnya juga ada beberapa penjelasan mengenai Rasulullah melarang kita untuk istinja menggunakan kotoran binatang. Dan hadis ini adalah penegasan bahwa istinja menggunakan kotoran binatang benar-benar dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana masyarakat jahiliyah zaman dahulu apabila membersihkan. Jadi setelah istinja, setelah buang air besar, mereka istinja atau membersihkan bekas air besar, buang air besarnya itu, kotorannya itu dengan kotoran binatang. Di hadis yang sebelumnya diterangkan bahwa innaha riksun, sesungguhnya kotoran binatang itu menjijikkan, dan tidak mungkin sesuatu yang menjijikkan dibersihkan dengan sesuatu yang menjijikkan. Syarahnya yang pertama, tidak boleh beristinja dengan tulang. Jadi tulang binatang itu tidak boleh digunakan untuk istinja. Jadi jangan sampai kamu habis makan ayam, makan sapi, makan kambing, tulangnya disimpan siap-siap buat istinja, ya. Apalagi tulang manusia lebih tidak boleh lagi, ya. Dan kotoran binatang, karena keduanya tidak menyucikan. Jadi keduanya tidak dapat menyucikan. Bahkan yang berkaitan dengan tulang, dalam riwayat lain diterangkan bahwa tulang itu adalah makanan jin. Jadi kalau kita makan daging, itu dagingnya untuk manusia, tulangnya untuk jin. Makanya jangan geragas, jangan rakus-rakus. Jadi waktu kamu makan, jinnya sudah ngelihat, waduh ini bagian saya nih, ya kan? Ternyata tulangnya dimakan juga. Makanya jin yang ada di sini kurus semua, karena tulangnya ikut dimakan dengan pegawai toko Gladys, ya. Makan ikan, tulangnya ikut dimakan. Yang kedua, istinja dengan batu dianggap menyucikan, tidak mesti dibarengkan dengan air, dengan catatan airnya tidak ada. Ya kalau ada air ya cukup menggunakan air. Tapi kalau misalkan tidak ada air, maka batu bisa dijadikan alternatif dan itu dianggap
mensucikan. Sama dengan ambil wudhu, alat utamanya air, tapi kalau misalkan air tidak ada, maka menggunakan debu itu sudah termasuk kategori bersuci dan sah tayamumnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Kalau misalkan pakai batu itu berarti dibersihkan dulu pakai apa? Ya, jadi kadang ada batu yang sudah berdebu itu sudah kotor. Itu sudah kotor. Ya memang tujuannya kenapa kok menggunakan batu, karena di batu itu ada debunya. Kan debu itu kan bisa digunakan untuk membersihkan bakteri. Nah kenapa ketika kita ambil wudhu, ya coba kita lihat di hadis-hadis yang sebelumnya, debu ini berapa kali digunakan untuk alat bersuci. Pertama, untuk wudhu. Ketika air tidak ada, tidak bisa wudhu, maka bisa diganti dengan tayamum. Yang diambil itu apanya? Debunya. Debunya digunakan untuk bersuci. Yang kedua, di babul aniyah dulu, kalau bab yang kedua, kalau enggak yang ketiga, bab tentang bejana kedua, babul aniyah tentang bejana. Seorang sahabat Nabi datang membawa bejana yang sudah dijilat oleh anjing. Kemudian apa sabda Rasulullah? Basuhlah 7 kali, di antara yang 7 menggunakan debu, diusap dengan debu. Maka 2 kali sudah debu digunakan untuk alat bersuci. Nah kenapa kok menggunakan debu? Karena ternyata debu itu adalah salah satu alat yang mampu membunuh bakteri. Kalau kamu tidak percaya, kebiasaan orang-orang kuno, dan mungkin itu masih bertahan sampai detik ini di pedesaan, di mana kalau halaman rumah orang-orang pedesaan itu kena tai ayam, kotoran ayam, itu biasanya tidak langsung disapu. Tapi yang dilakukan ambil tanah dulu, dikasih tanah kan kotoran itu. Kenapa? Karena itu bisa menghancurkan tai ayamnya, baunya hilang, kotoran tai ayamnya bisa berubah jadi tanah, bisa berubah jadi debu, sehingga membersihkannya lebih maksimal. Nah berkaitan dengan istinja, sebenarnya yang mensucikan itu debunya. Tetapi kan tidak mungkin debunya digunakan untuk istinja, maka digunakan alat yang dimana debu itu melekat terhadap benda tersebut. Dan itu yang paling mungkin debu itu melekat, yang potensi debu itu banyak melekat adalah batu. Itu ya jawabannya. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup? Tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, diberikan rezeki yang barokah, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.